Di dalam Sahihul Bukhari, di mana Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyam al-amalus salih ahabbu ila Allah min hadhil ayyam." Kata Nabi, tidak ada hari yang mana amal soleh, meski bukan haji, karena enggak mampu berangkat ke Mekah, karena enggak punya duit, karena sakit, stroke dan seterusnya, tidak ada hari yang amalan soleh dikerjakan lebih didemenin, dicintai oleh Allah ketimbang hari-hari 10 pertama bulan Dzulhijjah. Wal fajri wa layalin ashrin wasyaf'i wal watr. Ini tanggal berapa ini? Hijriahnya tanggal berapa? Oh, terakhir. Besok tanggal 1 Dzulhijjah. Kata Nabi, "Ma min ayyam al-amalus salih ahabbu ila Allah ta'ala min hadhil ayyam." Enggak ada hari yang paling didemenin oleh Allah siapapun beramal soleh biar kagak bisa haji ke Mekah, kagak bisa wukuf di Arafah, kagak bisa mabit di Mina, di Muzdalifah, bila dia beramal soleh. Tidak ada hari yang paling didemenin sama Allah selain daripada hari-hari 10 pertama bulan Dzulhijjah. Wal fajri, demi terbit fajar tanggal 1 Dzulhijjah. Walayalin ashrin, demi malam-malam 10, 1 sampai 10 Dzulhijjah, besok. Walayalin ashrin. Tidak ada amalan yang paling didemenin nama Allah yang dikerjakan oleh manusia selain amal soleh di 10 pertama Dzulhijjah. Sahabat ada yang ngacung sama Nabi, "Walal jihad ya Rasulullah." Nabi, "Ata perang melawan musuh-musuh Islam." Kata Nabi, "Walal jihad fi sabilillah." Sampai jihad nggak ada apa-apanya. Ada lagi yang maju, "Nabi, bagaimana kalau jihad?" Nanya lagi. Nabi bilang, "Ata jihad, berjuang melawan musuh-musuh Islam." Enggak seperti amal soleh di tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah. Sampai 3 kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Walal jihad?" Jawabannya tetap, "Walal jihad fi sabilillah illa rajulun kharaja binafsihi wa malih walam yarji' min dhalika bisyai'." Kecuali orang yang seluruh hartanya dibawa, jiwanya dibawa, lalu tidak ada satupun yang terbawa kecuali kenangan amaliyah di tanggal 10 Dzulhijjah. Jangan bersedih bagi kita yang tiap berhaji. Maka kita kudu ibadah. Bahkan di dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, di dalam Sunan Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan ganjarannya. Ya'dilu siyama kulli yaumin min hasanah. Puasa tanggal 1 Dzulhijjah. Kapan itu tanggal 1? Oh, besok tanggal 1. Puasa saban harinya itu ganjarannya sama
dengan puasa setahun. Saban hari sehari sama dengan ganjaran puasa setahun yang kagak ada 10 pertama Dzulhijjahnya. Sehari ganjaran sayang. Ibadahnya malamnya tuh kapan? Entar malam. Ibadahnya malam-malamnya, kata Nabi, sama dengan ibadah pada malam Lailatul Qadar. Nabi yang bilang, karena sayang sama mereka yang tidak berhaji. Semuanya dipikirkan oleh Rasulullah. Puasa sehari di 10 pertama Dzulhijjah, yakni 1 sampai 9 maksudnya. 10 pertama itu karena 10 udah lebaran. Itu sama paharinya sama dengan puasa setahun. Setahun. Kecuali hari 9. Hari 9 waktu ditanya sama Rasulullah, ganjarannya segede apa tuh tanggal 9 Dzulhijjah? Berarti kapan tuh? Hah? Oh, Rabu. Emang lebarannya kapan? Kamis. Kata Nabi, siyamu yaumi Arafah yukaffiru as-sanata allati qablah was-sanata allati ba'dah. Puasa hari Arafah diampuni dosa 2 tahun. Tahun sebelumnya sampai tahun sesudahnya. Apa maknanya? Allah jaga sampai tahun sesudahnya bila benar puasa Arafah. Puasa. So ibadah malamnya, mau baca Qur'annya kek. Kalau udah malam-malam 10 pertama daripada Dzulhijjah, percis kayak malam-malam Lailatul Qadar, sama ganjarannya. Kata kita orang kayak malam likuran. Kalau orang mengerti, bukan ngelamunin ketika nggak berhaji, dia ibadah, dia isi hari-hari ini dengan ibadah. Bahkan di dalam kitab Zubdatul Ma'rifah, Al-Imam Ahmad As-Suhaimi jelaskan hadis, siapa orang puasa man shoma Ashra Dzulhijjah atahullah sawaba man hajja wa'tamara fi tilka sanah. Orang yang puasa di tanggal 1 Dzulhijjah sampai tanggal 9 kagak putus, dia puasa saban hari, Allah beri ganjaran sebanyak yang haji dan umroh di tahun itu. Inilah sayangnya Rasulullah bagi kita bersama. Maka saudara, beribadahlah kita, diisi dengan ibadah-ibadah yang baik, ibadah-ibadah yang baik. Maka kemudian itu saudara, apa amalan yang harus banyak dibaca oleh kita? Di 10 pertama Dzulhijjah, saudara, banyak kita disuruh oleh Nabi untuk banyak baca tasbih. Baca tasbih, baca di 10 pertama Dzulhijjah, tasbih, memuji-muji Allah. Yang bagaimana bacanya?
yang diajarkan oleh Nabi. Subhanalladzi fis samai arshuh, subhanalladzi fil ardi mawti'uh, subhanalladzi fil bahri sabiluh, subhanalladzi fin nari sultanuh, subhanalladzi fil jannati rahmatuh, subhanalladzi fil quburi qada'uh, subhanalladzi fil hawa'i ruhuh, subhanalladzi rafa'as sama', subhanalladzi wada'al ardah, subhanalladzi la malja'a wa la manja minhu illa ilaih. Ini disuruh baca di 10 pertama daripada Dzulhijjah. Baca. Kalau saudara ndak bisa, bingung, gua orang ngerti bahasa Arab, nulis-nulis juga ngerti, begitu. Saudara ngertinya ratib, baca ratib haddad. Kalau udah 10 pertama nih ratib haddad Dzulhijjah, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa yumitu wa ala kulli syai'in qadir. Baca yang banyak, dapetin 100. Emang itu amalannya? 10 pertama 100, dari mulai tanggal 1 sampai tanggal 10 itu 1000 itu totalnya. 100. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. 100. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah il azim. 100. Rabbana ighfir lana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Berapa? 100. Terus Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Terus Allahumma sholli alaihi 100. Yang lain 3. Ini amalannya. Gitu. Saudara punya ratib itu aja. Emang itu yang dibaca orang di Arafah aja, begitu juga. La ilaha syarikalah. Begitu, saudara dapat. Amalan banyak. Biar kita dapat pengampunan besar dan hidup makin berkah. Inilah amalan. Kalau saudara pengen sholat malamnya, sholat apa ya? Hajat aja, hajat. 4 rakaat 1 salam. 4 rakaat 1 salam. Habis maghrib boleh. Maghrib. Bagus. 4 rakaat. Rakaat pertama baca surat, habis Fatihahnya kulhu 10. Kulhu 10. Rakaat kedua baca kulhu 20. Rakaat ketiga baca kulhu, habis Fatihahnya 30. Rakaat keempat 40. Jalanin tuh sampai malam 10. Saudara meminta apa? Dagangannya makin laris, Allah kasih. Begitu. Saudara minta apa? Utang beres sampai akar-akarnya, Allah kasih. Yang penting jangan putus. Saban malam tangis ya Allah, karena tidak ada hari yang paling didemenin oleh Allah. Kalau Allah demen, ya Allah, yang gak diminta dikasih, apalagi minta saudara. Beres urusan. Minta sama Allah.
Inilah amalan yang sangat luar biasa.